Baik, permisa. Meski saat ini telah banyak usaha yang menjual makanan khas Korea di Indonesia, namun yang menjual Korean street food dengan konsep gerobak makanan seperti di drama Korea rasanya belum banyak ditemukan. Nah, di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, ada Korean street food yang memiliki konsep gerobak makanan ala drama Korea. Konsep inilah yang membuat para penyuka makanan Korea rela mengantri untuk menyicipi menu yang tersedia. Ternyata invasi negeri Ginsan ini adalah mendunianya tarian fenomenal Gangnam Style. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일. Namun, jauh sebelum Gangnam Style populer, Korea Selatan sudah menyebarkan budayanya lewat drama-drama yang romantis, hingga munculnya boy band dan girl band. Di Asia sendiri, demam K-pop lebih dulu melanda Malaysia dan Thailand. Baru di awal tahun 2000-an, Korean Wave mulai baru menjangkiti Indonesia. Inovasi kebudayaan Korea di Indonesia menyelimuti segala aspek, mulai dari musik, teknologi, hingga dunia kuliner. Makanya, tidak heran jika makanan Korea seperti tteokbokki dan odeng popularitasnya terus menanjak seiring menjamurnya penjual-penjual makanan Korea di Indonesia. Tteokbokki itu berasal dari Korea Selatan yang terbuat dari tepung beras. Jadi itu masuknya tuh kue beras. Terus dia itu disajinya sama saus gochujang. Jadi itu punya rasa yang asem, manis, pedas gitu, gurih. Terus dia juga punya tekstur yang kenyal-kenyal gitu kayak jelly. Tteokbokki ini tuh berasalnya dari kue beras. Nah, tteokbokki itu juga punya rasa yang kayak asem, manis, gurih. Terus dia juga punya tekstur yang kenyal-kenyal. Dan kini makanan Korea banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan. Adalah Sanusi yang akhirnya memutuskan untuk membuka usaha makanan Korea, yaitu seperti tteokbokki dan odeng. Untuk meyakinkan dari keuntungan lebih besar dibanding yang lain dan pemutaran uang lebih cepat. Kendala apa yang kakak alami selama jualan di sini tuh selama setahun itu kendalanya? Paling kendala cuma satu, antara ramai dan sepi. Sepi itu bisa dibilang karena kendala satu bisa hujan, macet jalan. Kalau nggak dua itu ya lumayan ramai. Itu doang kendalanya paling hujan. Di sini kan banyak penjual juga ya kak. Iya. Upaya kakak agar usahanya tuh bisa tetap berdiri terus berkembang, nggak bersaing sama yang lain-lain itu gimana kak? Kita besarkan iklan seperti pakai banner, box, pencahayaan lebih terang, gitu, pemasaran iklan. Setiap harinya omset yang kakak dapat itu naik atau turun? Untuk hari biasa sih nominal ya jualan pasti naik turun, ada fase naik. Kalau awal bulan bisa naik, pertengahan bulan turun, akhir bulan naik lagi. Tapi diimbang rata-rata nominal di hari biasa masih naik sekitar 800, kalau hari weekend masih naik 1 sampai 2 juta. Banyak ya. Langsung aja coba yuk kita cobain makanannya. Oke guys, buat kalian yang pengen nyobain juga Korean street food Opa Al. Ini ada di mana alamatnya? JB, Jalan Baru. Ada di JB Jalan Baru dekat apartemen City Park. Setelah tadi kita cobain makanannya yang enak, lumayan enak dan worth it banget, 10.000 segitu, gede, pedes, terus pokoknya enak banget deh, makanan cewek-cewek banget gitu. Kita mau bilang makasih dulu buat kakaknya nih yang udah nemenin kita dari tadi, yang udah mau ditanya-tanya, terus yang udah mau dibebani pokoknya gitu. Makasih ya kak buat waktunya, makasih buat udah ngerespon aku secara baik. Ya udah pokoknya makasih.
Cukup sekian. Kembali ke studio. Baik, pemirsa. Saat ini masih banyak warga di wilayah Kabupaten Jakarta Barat yang terlintas memadati beberapa objek wisata favorit. Seperti yang terlihat pada objek wisata Danau Citra 8 yang ada di Kecamatan Kalideres, Kabupaten Jakarta Barat. Kawasan Danau Citra 8 menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat yang ingin berolahraga atau bersantai ria. Hampir setiap pagi dan sore, danau di perumahan Citra 8 ini ramai dikunjungi masyarakat sekitar. Bahkan dari daerah lain seperti Tegal Alur, Kamal, Cengkareng, datang berkunjung ke danau ini hanya untuk sekedar bersantai. Di pinggir Danau Citra 8 yang cukup luas, sudah disediakan berbagai tempat untuk masyarakat berolahraga, seperti trek untuk sepeda, pejalan kaki, tempat-tempat duduk, dan spot-spot foto bagi yang ingin berfoto ria. Selain sebagai salah satu tempat olahraga, Danau Citra 8 ini juga asyik sebagai tempat nongkrong, sambil menikmati udara segar dan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Hampir setiap 2-4 menit sekali, terdengar suara deru pesawat. Pemandangan yang indah juga menambah daya tarik para pengunjung untuk datang kembali ke danau ini. Menurut saya karena lokasinya ini kan dekat sama bandara ya, jadi mungkin kita bisa duduk gitu sambil menikmati pesawat lepas landas. Terus juga di sini kan ada lokasi arena buat jogging. Jadi menurut saya menyenangkan sih kalau misalnya jogging, di sampingnya itu banyak pohon, terus banyak angin-angin juga, jadi menyegarkan aja. Gimana sih kesan kakak waktu pertama kali datang ke sini? Kesan saya sih sebenarnya tenang gitu ya, karena lokasinya juga banyak pohon, jadi kalau misalnya mungkin buat orang yang banyak pikiran bisa duduk di pinggir-pinggir itu menikmati danau. Healing gitu ya, Iya, kayak healing, refreshing kan banyak refreshing. tugas tuh, Iya. jadi enak lah gitu, refreshing. Nah terus dari semua hal yang ada di sini nih, yang paling kakak nikmati saat datang ke sini tuh apa? Sunset sih, saya kesini tuh sebenarnya ngincer sunsetnya karena terbuka ruangnya, bisa menikmati sunset secara terbuka sambil duduk menikmati kopi, siapa tahu ya kan. Sunset emang bagus Iya. ya, apalagi enak dipandang, kayak estetik gitu nggak sih? Iya betul, apalagi ada pesawat juga kan, itu Iya. estetik sih. Itu aja sih. Oke, makasih kak. Sama-sama. Baik, pemirsa, sudah tahu penanganan sarana dan prasarana umum atau yang dikenal dengan pasukan oranye bekerja menyelesaikan permasalahan sarana umum di DKI Jakarta. Bagaimanakah kerja nyata pasukan oranye ini? Berikut liputan. Merasakan rapi dan bersih kota Jakarta adalah harapan warga DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI membentuk sarana dan prasarana umum yang saling berintegrasi, yaitu sekitar lebih 20.000 pekerja PPSU atau yang lebih dikenal sebagai pasukan oranye direkrut. Pasukan oranye ini disiagakan di setiap kelurahan untuk mengatasi persoalan lingkungan dan sarana umum di sekitarnya. Dengan adanya PPSU ini, kelurahan dapat langsung mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya, seperti penumpukan sampah, saluran air yang tersumbat, pohon tumbang, pengecetan, dan masih banyak lagi. Kerja yang diajukan PPSU ini pun dapat diawasi dan dipantau langsung oleh masyarakat. Salah satu kelurahan yang telah aktif menjalankan pasukan oranye adalah Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Biasanya, pasukan oranye bekerja sesuai shiftnya masing-masing atau sesuai tugasnya masing-masing untuk melayani masyarakat. Salah satu pasukan oranye di sini yaitu Rizal yang telah bekerja sebagai pasukan oranye selama 8 tahun. Di Kelurahan Cengkareng Timur ada 97 orang. PPSU biasanya bekerja dari pukul berapa sampai pukul berapa? Terbagi 3 ya Mbak.
Yang pertama ada yang masuk jam 5 subuh, yang kedua masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore, dan yang ketiga shift malam, masuk jam 3 sore, pulang pukul 7 pagi. Sudah berapa lama Abang Rizal bekerja sebagai pasukan oranye ini? Kurang lebih ada 8 tahun. Apa alasan Abang Rizal bekerja sebagai pasukan oranye? Alasannya ya emang mencintai kebersihan. Yang kedua emang kita mengedukasi masyarakat juga untuk lebih peka lagi terhadap kebersihan lingkungannya. Untuk pengalaman pribadi sendiri, kita dapat menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan yang selama ini belum pernah kita pelajari. Bagaimana Abang Rizal ini bisa menjaga kebersihan diri dan keamanan diri saat bekerja di luar ruangan? Untuk saat ini kita mengikuti prosedur atau SOP yang ada, dan juga kita sudah dibekali dengan pelatihan K3. Bagaimana Anda akan berinteraksi dengan penduduk setempat untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan? Untuk berinteraksi kita biasanya langsung ya di lokasi. Kita biasanya berkolaborasi atau bekerja sama dengan warga atau masyarakat, bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman. Yang terakhir nih Abang Rizal pertanyaannya, bagaimana Abang Rizal bisa mengukur keberhasilan dalam pekerjaan sebagai pasukan oranye? Untuk mengukur keberhasilan sebagai pasukan oranye, kita dapat langsung merasakan sendiri dengan program pemerintah yang saat ini diadakan, yaitu penataan kawasan. Nah, penataan kawasan ini salah satunya sudah kita lakukan di dalam RPTRA Cengkareng Timur Berseri RW 11, yang mana sebelumnya kawasan itu kumuh yang tidak dihiasi dengan tanaman, lalu kita ubah dengan penghijauan atau rumah kompos agar kawasan tersebut terlihat indah, hijau, asri, dan bersih. Dan juga salah satunya juga kita mendapatkan piala atau penghargaan Adipura. Bagus sekali. Kehadiran pasukan oranye ini pun direspon positif oleh warga. Warga mengakui bahwa kerja nyata yang dilakukan pasukan oranye sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan adanya pasukan oranye di Kota Jakarta, daerah menjadi bersih dan terlihat rapi, terutama di wilayah Kota Cengkareng Timur. Perlahan tapi pasti, wajah DKI Jakarta yang identik dengan banjir dan sampah kini mulai berubah. Berkat hasil kerja nyata pasukan oranye ini, manfaatnya sangat dirasakan oleh warga. Tinggal di kota Jakarta yang bersih dan nyaman, kini bukan lagi impian, tapi nyata dirasakan.